Ada beberapa dari tingkat komisioner, entah Al-Ghazali, Amin, Mahmud dan sebagainya ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kajian-kajian lah, entah melalui dengan grup WA, menggunakan aplikasi yang bisa kita pergunakan, walaupun kita tidak mampu mengcover semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, di episode kali ini kita berbincang-bincang bersama sahabat Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Sopeng, sahabat Burhanuddin. Jadi sebelum kita masuk di episode bincang-bincang ini, saya terlebih dahulu membacakan biodata dari Pak Ketua atas nama Burhanuddin dengan tempat tanggal lahir Jole 28 November 1996. Alamat sekarang Jole, dan moto dalam organisasi yaitu selalu bergerak. Jadi sedikit Pak Ketua saya tanyakan dengan moto ini sesuai dengan kita selaku Ketua Cabang masa hikmat 2019-2020 kan. Moto selalu bergerak, mungkin sedikit diceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain moto Pak Ketua ini dengan selalu bergerak. Ya, terima kasih kepada sahabat kita ya, Rahman Zulkifli. Saya mengawali dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, karena di sore hari ini sahabat Rahman Zulkifli berkunjung sekaligus silaturahim terkait tentang pertemuan membicarakan pengembangan PMI yang ada di Kabupaten Sopeng. Ya. Adapun yang ditanyakan oleh sahabat kita Rahman Zulkifli terkait tentang moto itu ya, yaitu selalu bergerak. Tentu saya selaku Ketua Cabang mengambil moto yaitu selalu bergerak karena sebagai manusia tentu diciptakan bukan hanya stagnan. Dalam artian kita tidak mengharapkan ada manusia yang diciptakan hanya monoton saja, tapi perlu ada pergerakan. Pada dasarnya manusia yang lahir itu ya perlu ada yang bergerak, dan tentu tidak bisa lahir bagi seorang manusia kalau tidak ada pergerakan. Nah itu, dan tidak terlepas dari sesuai dengan background kita yaitu biru kuning, tentu di dalamnya ada pergerakan. Dalam artian dinamika yang ada di dalam organisasi itu ya perlu kita cermati dengan baik dengan bagaimana kita bergerak. Ya, tentu dalam situasi dan kondisi kita ini tidak dipungkiri adanya pandemik. Ya, adanya pandemik ini dalam istilah COVID-19. Kalaupun kita mengacu terkait ini, maka tentu kita monoton saja. Dalam artian kita tinggal atau tidak kita bergerak. Nah, namun di dalam prinsip kita berorganisasi itu kita tidak terlepas dengan bagaimana mengambil sikap. Betul. Ya. Ketika kita mengalami pandemik atau COVID-19 dan kita dianjurkan oleh pemerintah tinggal di rumah, dan itu pun kita melakukan dengan edaran itu atau instruksi itu hanya tinggal di rumah saja. Saya pikir sebagai mahasiswa itu tidak memunculkan kreatif betul ya. Kreatif. Makanya bagaimana kita bergerak di dalam rumah itu
untuk menimbulkan atau memunculkan kreativitas Ya. Ya. sambil kita mengikuti Anjuran. aturan oleh pemerintah. Nah itu mungkin sekelumit terkait tentang moto kami Selalu bahwa bergerak. selalu bergerak apapun itu. Betul. Jangan monoton. Betul. Karena pada dasarnya memang manusia harus bergerak. Ya tentu itu. Ya. Jadi mengenai tentang pandemi COVID di Kabupaten Sopeng ini, malahan di seluruh dunia pandemi ini melanda kita. Dan sesuai dengan instruksi dari pengurus besar PMI, di mana pada saat itu ada surat edaran bahwa ditiadakan kegiatan-kegiatan yang ada di cabang, koordinator cabang, PKC, cabang, rayon, dan komisariat sebagainya itu tidak diadakan kegiatan-kegiatan formal. Ya kan? Akan tetapi dari segi proses kaderisasi di PMI ini, itu kan kita organisasi kaderisasi, ya kan? Otomatis itu tidak akan membuat kita untuk melupakan bahwa kita ini adalah organisasi kaderisasi. Ya kan? Jadi pertanyaan saya Pak Ketua, bagaimana proses kaderisasi di PMI cabang Sopeng ini di tengah pandemi? Bagaimana gerakan-gerakan Pak Ketua bersama sahabat-sahabat pengurus struktural di PMI Sopeng mengenai tentang adanya pandemi COVID ini? Ya. Tentu ketika kita berbicara tentang pengembangan kaderisasi, Ya. seluruh cabang yang ada di Indonesia mengalami apa yang kita alami. Dengan iklim yang berbeda, tentu dia mengalami dengan kondisi seperti ini. Bahwa pengembangan kaderisasi atau proses yang terdapat di tengah di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia itu menjadi hambatan bagi kita. Karena kenapa? Karena kita dianjurkan bagaimana tinggal di rumah atau kita tidak diamanahkan atau diinstruksikan untuk melakukan kegiatan-kegiatan supaya ketika kita melakukan kegiatan skala besar atau ke skala minim atau sedikit, maka itu juga dikhawatirkan jangan sampai virus corona akan tersebar melalui dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, sehingga kita dianjurkan bagaimana kita tinggal di rumah untuk memotong penyebaran COVID-19. Nah itu sesuai dengan instruksi atau surat edaran yang diterbitkan seluruh ketua cabang yang ada di Kabupaten Sopeng untuk menginstruksikan setiap cabang bagaimana bagaimana tidak melaksanakan atau tidak melakukan kegiatan-kegiatan dalam artian kegiatan kaderisasi, entah di kampus ataukah di luar daripada kampus. Nah itu. Dan saya selaku ketua cabang di Kabupaten Sopeng berbicara tentang pengembangan kaderisasi, tentu itu menjadi hambatan kami. Ya, tentu menjadi itu hambatan kami untuk bagaimana mengembangkan kaderisasi. Yang pertama hambatan yang kami alami di mana kita digenjot atau melakukan kegiatan-kegiatan secara online. Online betul. Ya, di mana ketika sahabat-sahabat itu ketika melakukan kegiatan-kegiatan melalui dengan entah misalnya itu seminar melalui dengan beberapa aplikasi, terutamanya yang sering digunakan yaitu aplikasi Zoom ya. Zoom, ya betul. Ya, aplikasi Zoom. Kalaupun kita berbicara tentang iklim yang ada di Kabupaten Sopeng ini sangat terhambat. Jaringan. Persoalan jaringan. Di mana banyak sebagian kita, sahabat-sahabat kita terdapat di tempat yang tidak terjangkau dengan jaringan. Ya, itu tantangan. Ya, itu tantangan. Bahkan mungkin ada sahabat-sahabat yang terjangkau dengan jaringan tapi tidak mampu untuk bagaimana memaksimalkan untuk menggunakan aplikasi itu. Betul. Karena kalau menggunakan Zoom itu ya harus normal, betul-betul harus normal. Jaringannya harus dalam istilah ya di atas 4G lah. Kalau 5G ya di atas 4G kalau menurut saya. Nah itu. Jadi ada beberapa dari tingkat komisariat
Ya. entah Al-Ghazali, Amik, Lamapo dan sebagainya ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kajian-kajian lah. Betul. Entah melalui dengan grup WA ya, Ya. menggunakan aplikasi yang bisa kita pergunakan walaupun kita tidak mampu mengcover seluruh sahabat. Ya, hanya sebagai yang mungkin sahabat-sahabat yang ada dekat misalnya di kota ya, yang maksimal jaringannya ya itu yang di cover untuk bagaimana mengikuti kajian-kajian yang ada. Jadi itu tantangan tersendiri di Iya, di Kabupaten Sopeng itu ya terkendala di jaringan. Terkendala persoalan jaringan. Tapi itu tidak menutup gerakan dari sahabat-sahabat untuk tetap belajar di ini kan. Karena saya sedikit Pak karena saya ada sahabat dari Lamapul itu dari Al-Ghazali, dia selalu budayakan gerakan membaca buku. Iya. Ya kan? Ini adalah suatu gerakan yang sangat positif di tengah pandemi ini. Ya. Gerakan membaca buku di rumah dan dia aplikasikan dan sama sahabat-sahabat dan dia lempar di media untuk aplikasi apa yang dia sudah baca dan dilempar di media. Ya. Itu adalah kegiatan positif di tengah pandemi. Ya. Sebagian sahabat kita memang ada yang memanfaatkan waktunya untuk membaca buku, terlepas daripada ada website yang dia dapatkan, ya mungkin di dalamnya ada semacam seminar-seminar ya, itu yang dipelajari. Tapi kalaupun persoalan bagaimana prosesnya seperti sebelum kita adanya virus corona ya mungkin sudah berbeda ya. Nah itu ya mungkin itu ya. Jadi selanjutnya Ketua, karena kemarin saya lihat di grup WhatsApp dari sahabat-sahabat yang lain ada surat edaran dari PB kembali ya. Setelah pertama ada surat edaran tentang ditiadakan kegiatan-kegiatan di tingkat PKC, PC, komisariat dan layon. Dan terakhir ini ada suratnya kembali dan menginstruksikan untuk dilanjutkan kegiatan-kegiatan formal dan kegiatan lainnya. Akan tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah, ya kan? Ya. Jadi sedikit dari surat ini, bagaimana langkah selanjutnya PC PMI Sopeng ini mengenai tentang adanya surat ini. Apa kegiatan selanjutnya yang ingin dilaksanakan bersama sahabat-sahabat di Kabupaten Sopeng ini? Ya. Sehubungan dengan surat edaran yang disampaikan kepada kita sebagai instruksi kepada PKC, PC dengan PK bahkan PR atau pengurus rayon, pengurus komisariat, pengurus cabang dan pengurus koordinator cabang. Tindak lanjutannya terkait tentang surat edaran ini yaitu bagaimana kita melakukan kegiatan tetap mengikuti dengan aturan pemerintah, di mana kita memasuki tahap penerimaan mahasiswa baru. Ini sudah kampus-kampus sudah merekrut kepada mahasiswa baru untuk bergabung di setiap kampus. Maka tentu kami selaku Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Sopeng menginstruksikan kepada pengurus komisariat untuk melakukan mapaba. Nah itu. Tapi tidak terlepas dari aturan pemerintah yaitu mengikuti protokol kesehatan. Yang kedua adalah persoalan pelantikan ya, di mana ketika ada sahabat yang mungkin ada di pengurus komisariat atau pengurus rayo yang belum dilantik, maka tentu kami berusaha untuk melantik, dan kami pun selaku pengurus cabang karena ini sudah berakhir masa jabatan, maka
kami akan melaksanakan konferensi. Ya, konferensi cabang. Ya, konferensi cabang untuk bagaimana mengikuti aturan-aturan dalam keorganisasian. Betul. Nah itu. Ya, jadi mungkin ini adalah apa yang telah kita bincang-bincangkan di episode kali ini mengenai tentang proses kaderisasi di tubuh pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Sopeng. Jadi mungkin sekian yang sempat kami sampaikan bersama Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, sahabat senior Burhanuddin. Sekian, tangan terkepal dan maju ke muka. Allahumma fiqillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.